Pengadilan Agama Tanjung kelas 2 kembali melaksanakan program Gempar atau Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar untuk tahun 2021. Program ini ditunjukkan untuk memberikan pelayanan legalisasi pernikahan agar masuk dalam catatan negara bagi masyarakat di desa terluar. Program ini dijalankan bersinergi bersama pihak terkait seperti Disdukcapil dan Dinas Sosial Tabalong, serta Kementerian Agama Tabalong. Program Gempar Jilid 2 Pengadilan Agama Tanjung digelar pada 9 dan 10 September 2021 di Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara. Keberangkatan rombongan tim Gempar yang terdiri 35 orang dilepas Bupati Tabalong Anang Syafiani di halaman pendopo bersinar Pembataan. Untuk menuju lokasi, rombongan harus melintasi medan jalan yang sulit. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat di Desa Panaan dan sekitarnya tidak bisa melakukan pengurusan administrasi pernikahan mereka. Gempar jilid kedua ini rupanya telah ditunggu-tunggu masyarakat, terbukti dengan meningkatnya jumlah antusias warga yang ingin diisbatkan. Jika pada Gempar jilid pertama Pengadilan Agama Tanjung hanya menangani 30 perkara, pada jilid kedua ini Pengadilan Agama menangani 47 jumlah perkara, terdiri dari 20 warga Desa Panaan, 27 sisanya merupakan gabungan warga Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah. Dari 1.474 jiwa penduduk dengan 415 kepala keluarga yang ada di Desa Panaan, sebagian diantaranya masih belum memiliki buku nikah atau belum tercatat melakukan pernikahan secara resmi oleh negara. Sekdes Panaan, Ahmad Rija Saputra menuturkan, alasan masih banyaknya warga yang belum memiliki buku nikah atau nikah secara negara disebabkan beberapa faktor, khususnya terkait faktor jalan yang saat ini masih sulit untuk diakses. Untuk alasan kenapa warga kami banyak yang tidak memiliki buku nikah, diantaranya ada beberapa hal ya. Faktor utama yang selama ini dirasakan masyarakat adalah akses jalan. Akses jalan yang pada saat musim hujan itu masih beberapa titik masih parah. Selanjutnya juga karena kemampuan ekonomi mereka untuk mencapai kantor KUA kecamatan ataupun kantor pengadilan karena jauh, jadi
Jadi mereka lebih memilih nikah siri ketimbang harus turun ke KUA Bintang Ara ataupun ke Pengadilan Agama Tanjung. Kendalanya waktu dulu kan kita mau cari surat nikah gambar ke Tanjung, jalannya lucot, licin, ngalih kendaraannya lewat. Jadi itulah sebabnya jadi daerah terpencil ini tidak banyak untuk akta nikahnya, mengurus foto. Itu masalahnya fasilitas, jarak. Pertama kan kita jadi jarang istilahnya turun keluar. Berhubung kan kita jalannya kan tahu sendiri kan di situ. Jadi itulah alasan kita dari tidak ada waktu lah istilahnya untuk mengurusinya ke luar itu. Dari sini ke kotaan kendalanya jalan alhamdulillah mulai pindah baik sudah. Mun dulu pai kata kawalalo akun seharian baru nyampai ke kecamatan. Itu Pak masalahnya, jadi banyak tertunda surat nikah di bawah tangan. Itu Pak kendala yang utama. Jika dalam waktu normal jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke desa Panaan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Namun saat kondisi pasca hujan, waktu perjalanan akan lebih lama karena akses jalan semakin sulit akibat lumpur dan berbatuan. Ketua Pengadilan Agama Tanjung kelas 2, Syarifah Isnaini menuturkan, untuk program Gempar Jilid 2 ini, akses jalan menjadi salah satu tantangan terbesar menuju tempat lokasi isbat nikah yang berada di kantor Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara. Faktor inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya kembali program Gempar. Ya, jadi kendala terbesar pelaksanaan Gempar itu memang letak geografis ya. Itu kemudian yang membuat kita memang sangat kita punya semangat luar biasa untuk datang ke sini. Kita melihat masyarakat wilayah 3 desa ini, Panaan, Dambung, Hegar sendiri, itu mereka kesulitan untuk datang ke wilayah kabupaten. Dan kita merasakan sendiri kendalanya itu memang di letak geografis, di mana untuk menuju ke desa ini pun kita harus memutar ke wilayah Kalimantan Tengah melalui Kabupaten Barito Timur. Untuk mencapai lokasi, rombongan Gempar menghabiskan waktu sekitar 5 jam perjalanan.
sampai di lokasi, tepatnya di kantor Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara, rombongan memulai sidang isbat dengan menugaskan 3 hakim dan 3 panitera atau pembantu hakim yang bertugas membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Melalui program Gempar ini, pernikahan masyarakat di desa terluar dapat tercatat dan memiliki dokumen yang legal, sehingga pasangan yang diisbatkan dapat mengurus dokumen kependudukan lainnya, baik berupa akta lahir anak untuk kebutuhan maupun mengakses pelayanan administrasi publik lainnya. Manfaatnya bahwasanya adanya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki buku nikah untuk mendapatkan keabsahan buku nikahnya itu dan tercatat di dokumen kenegaraan. Seperti itu. Karena adanya buku nikah tersebut itu sangat membantu warga untuk mendapatkan dokumen yang lain seperti akta kelahiran anak, kemudian perubahan-perubahan identitas di KTP dan KK itu juga diperlukan adanya buku nikah. Ya, karena rata-rata masyarakat itu mengikuti kegiatan Gempar ini mengisbatkan nikahnya itu karena memang mereka terkendala saat akan mengurus akta kelahiran anak. Saat mengurus akta kelahiran anak itu terkendala apabila tidak memiliki buku nikah, maka di akta kelahiran anak itu si anak hanya akan dibinkan kepada ibu saja. Berbeda dengan pasangan yang memiliki buku nikah, maka anak tersebut itu akan dibinkan kepada ayah dan ibu. Itu di situ perbedaannya. Dan kasihan anak gitu ya. Dia sebenarnya punya orang tua lengkap, bapak dan ibu, tapi karena bapak ibunya itu menikah tidak dicatat, otomatis di kependudukan itu hanya tercatat sebagai anak ibu saja. Itu yang jadi persoalan utama di masyarakat sebenarnya. Makanya banyak masyarakat itu kemudian yang mereka memang sekarang itu sudah mulai sadar ya untuk mencatatkan pernikahannya karena terkendala masalah administrasi kependudukan seperti itu. Program Gempar mendapat banyak sambutan positif oleh warga setempat. Program ini diakui sangat bermanfaat bagi warga desa terluar. Dalam memenuhi kebutuhan mereka akan pelayanan publik khususnya yang terkait dengan administrasi. Bukan nyaman bila surat nikah tuh kita kemana-mana karena akan anak kita tuh. Sekarang ini karena apa-apa ada urusan tuh kan pasti surat nikah dicari, mau akan akta anak kan dicari bukan. Itu yang kami. Jadi menurut dia penting pala pendataan ini malah? Penting banget. Ngale, soalnya kan ditembang kayak nikah sirih orang yang tuh di bawah tangan. Terus harapan pian sesudah punya surat nikah ini apa kena? Nyaman, misalnya mau urus apa tuh lancar, ada sulit lagi. Perlu kan enak kali, sekolah anak kena kali, berikan ada urusan yang lain kali juga. Dari 47 pasangan yang terdaftar, sidang isbat hanya bisa dilakukan pada 38 pasangan. 9 pasangan diantaranya ditolak lantaran tak memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara. Salah satunya karena pasangan yang berusia 14 tahun, usia ini di bawah usia boleh menikah yang ditetapkan negara, yaitu 19 tahun. Namun Pengadilan Agama Tanjung memberikan berkas penetapan kepada pasangan,
sebagai syarat untuk melakukan pernikahan kembali di kantor urusan agama setempat. Pelayanan isbat nikah ini diberikan sepenuhnya gratis pada masyarakat. Kegiatan ini mendapat berbagai dukungan, salah satunya dari Basnas yang mendonasikan bantuan sebesar 13 juta rupiah untuk dana persidangan. Selain itu, BRI Cabang Tanjung dan Bank Kalsel Tanjung juga turut memberikan bantuan masing-masing 5 dan 2 juta rupiah untuk dana operasional kegiatan. Dalam program Gempar ini, warga yang ingin mengikuti isbat nikah mendaftar ke desa dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian mengikuti isbat dan langsung mendapatkan dokumen pernikahan dan dokumen pendukung lainnya, seperti kartu keluarga dan akta lahir anak yang diterbitkan di Sdukcapil Tabalong. Ini kasus-kasus yang banyak terjadi di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Itu biasanya seperti tadi disampaikan, yaitu kawin di bawah umur. Kemudian dokumen-dokumen kependudukannya banyak yang belum terfasilitasi. Nah, ini dengan kegiatan-kegiatan kita seperti jemput bola ke daerah-daerah seperti ini, itu sangat membantu masyarakat, terutama dengan membuatkan dokumen kependudukan bagi warga. Nah, harapannya juga warga bisa meluangkan waktunya jika ada di Sdukcapil misalnya turun ke lapangan, itu bisa menyempatkan waktu untuk bisa mengurus dokumen kependudukannya. Selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong, Dinas Sosial juga turut meramaikan Gempar Jilid 2 dengan membagikan bantuan sosial program Keluarga Harapan di 3 desa, Panaan, Dambung Raya, dan Hegarmana. Dinas Sosial membagikan beras 20 kilo dan 12 telur per KPM untuk 41 orang keluarga penerima manfaat yang diberikan sekaligus untuk kebutuhan 6 bulan bagi warga desa yang terdaftar. Di mana sejumlah 47 pasang ini ada 18 pasang warga kita yang merupakan warga binaan Dinas Sosial
yang terdiri dari penerima bantuan bansos pangan daerah, penerima bantuan BPNT, dan penerima bantuan PKH. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa berhadir kembali di Desa Panaan untuk bersama-sama ikut menyaksikan dan memastikan bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Program Gempar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik sebelumnya keberangkatan maupun saat pelaksanaan di lapangan. Sebelum berangkat, seluruh rombongan menjalani screening kesehatan. Selain itu, selama pelaksanaan kegiatan, baik rombongan maupun peserta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Dan kita benar-benar itu menyisir, kalau ada memang anggota kami, anggota tim yang tadinya mau berangkat tapi mereka sakit, kita tidak diperbolehkan ikut. Dan dalam pelaksanaan sidangnya, kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, kita menjaga jarak, kita juga tetap memakai masker, dan kita tetap cuci tangan, bahkan menyediakan hand sanitizer di awal pendaftaran, dari awal bahkan sampai ke ruang sidang. Warga Desa Panaan, Dambung, dan Hegarmana merasa terbantu dengan keberadaan program Gempar. Warga pun berharap program ini rutin digelar untuk memfasilitasi pelayanan publik di desa mereka. Selain isbat nikah dan kelengkapan administrasi kependudukan, warga mengharapkan adanya edukasi pernikahan bagi warga desa terluar, sehingga tidak terjadi pernikahan di bawah umur. Harapan ke depan saya mengharapkan untuk KUA Bintang Ara dan Kementerian Agama Kabupaten Tabalong diharapkan bisa ikut terlibat ke depannya. Kenapa? Karena ini kendala yang fakta yang ada di lapangan seperti itu. Masih ada beberapa yang melakukan pernikahan di bawah umur, pernikahan dini. Jadi kami mengharapkan dari pihak terkait untuk bisa lebih gencar melakukan sosialisasi perundang-undangan perkawinan yang terbaru, sehingga mereka paham tidak lagi melakukan pernikahan dini. Saya sangat bersyukur kami adanya ini untuk mengadakan surat nikah itu nak. Mengurus orang ngalih benar ya tak. Kenapa jadi ngalih Pak? Apanya sidang, apanya rumit Bang. Itu nah, ini itulah ini jangan. Jadi adanya program ini langsung kami masuki. Ya alhamdulillah kami sekeluarga Desa Panaan ini mensyukuri lah. Artinya ada suatu pengadaan nikah masal ini sangat mensyukuri kami di sini. Dan juga begitu kami mendengar, kami langsung artinya mengikuti di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya sidang isbat yang mau berkunjung ke daerah kami yaitu Panaan yang jauh dari terpencil daripada kota. Ya, artinya kami kan terima kasih nih lawan nang bubuan nang bapak-bapak yang madakan ini kan
artinya mempermudah kami itu nah, mempermudah untuk cari surat nikah itu nah. Dari 121 desa di Tabalong, 5 diantaranya masih dalam kondisi terisolir, di mana akses jalan sulit dilalui lantaran berada di kawasan hutan di bawah Kementerian Kehutanan. Warga di 5 desa terisolir ini dapat mengajukan permohonan untuk pelaksanaan gempar ke Pengadilan Agama Tanjung dengan mendaftar ke Pos Bakum atau Pos Bantuan Hukum. Pendaftaran dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun dilakukan langsung oleh masyarakat secara online. Ghazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.